Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Men Teknologi Indonesia Tbk atau dengan kode saham MENN. Nantinya kita akan sebut MEN, di mana sektornya yaitu teknologi dan untuk kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam bidang teknologi digital penyedia solusi sistem informasi berbasis Internet of Things atau IoT untuk pengembangan smart transportasi dan juga logistik, teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 430 juta atau mewakili sebesar 30% daripada modal di sektor perseroan. Dan untuk nilai nominal sahamnya yaitu di Rp10, sedangkan harga penawarannya yaitu Rp75 sampai dengan Rp80, teman-teman. Dan nilai emisi daripada IPO Men ini kurang lebih yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 34 miliar dan nantinya Men ini akan disertai dengan waran yaitu 3:2, teman-teman. Kemudian untuk jumlah waran seri satunya sebanyak-banyaknya 246 juta atau mewakili sebesar 28,57% daripada modal di setor, teman-teman. Dan untuk harga pelaksanaan waran seri satunya sendiri masih belum ditentukan, sedangkan untuk pencatatannya juga masih belum ditentukan ya, teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir, yang pertama kita lihat di sini ada Bapak Michael Halim Mulyanto sebesar 38,50%. Kemudian ada Bapak Edric Pramana sebesar 21%. Dan kemudian di sini ada masyarakat nantinya setelah IPO akan memegang 30%, teman-teman. Sedangkan sebelum IPO, teman-teman bisa baca di sini ya, teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya sendiri, yang pertama di sini ada 1,6 miliar akan digunakan sebagai pembayaran utang pokok pihak ketiga. Kemudian yang kedua di sini ada sekitar 12 miliar digunakan untuk capital expenditure, antara lain yang pertama yaitu 10 miliar untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device. Yang kedua di sini ada 2,062 miliar itu untuk pengembangan software pendukung, teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada 2 miliar digunakan untuk menyewa bangunan yang nantinya akan digunakan perseroan sebagai cabang dan service point center baru yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang atau Jawa Tengah dan juga Surabaya, teman-teman. Kemudian yang keempat di sini ada sisa daripada dana IPO-nya itu akan digunakan untuk modal kerja yang antara lain yang pertama di sini ada marketing digital, media promosi dan juga kegiatan peningkatan sales marketing dan sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini, teman-teman. Nah, untuk rencana penggunaan dananya sendiri ini meskipun ada untuk pembayaran hutang teman-teman sebesar 1,6 miliar, ini masih dapat dikatakan cukup bagus ya, teman-teman, karena di sini ada 12 miliar untuk capital expenditure untuk ekspansi dan sisanya untuk modal kerja, teman-teman. Jadi untuk rencana penggunaan dananya ini masih cukup bagus, teman-teman. Kemudian untuk data keuangan pentingnya di sini dapat kita lihat ada laporan posisi keuangan di mana jumlah asetnya di sini kita lihat yang di bawah saja. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 per tanggal 31 Desember, maka asetnya ini semakin lama semakin bertumbuh ya, teman-teman. Di mana di 2020 ini Men ini memiliki aset sebesar 3,8 miliar. Kemudian di 2021 dia memiliki nilai aset bertumbuh sebesar 5,9 miliar. Kemudian di tahun 2022 itu menjadi 13 miliar, teman-teman. Jadi untuk nilai asetnya sendiri ini bagus ya, teman-teman, bertumbuh. Kemudian jika kita lihat dari liabilitas dan juga ekuitasnya, kita lihat di sini di 2020 liabilitas atau hutangnya daripada Men ini sebesar 281 juta. Kemudian di 2021 tuh naik cukup signifikan menjadi 1,7 miliar, akan tetapi di tahun 2022 itu sudah mulai turun, teman-teman, menjadi 1,6 miliar, teman-teman. Sedangkan ekuitasnya sendiri 2020 itu berkisar 3,5 miliar, 2021 4 miliar, kemudian di 2022 itu 11 miliar, teman-teman. Jadi untuk nilai ekuitas ini juga bertumbuh, teman-teman. Sedangkan jika kita lihat dari rasio hutang per liabilitas, hutang per ekuitas atau liabilitas per ekuitas, ini dapat dikatakan aman ya, teman-teman. Karena nilai liabilitasnya ini lebih kecil ketimbang nilai ekuitasnya, teman-teman. Jadi jika nantinya ke depan ada masalah keuangan daripada Men ini, maka hutangnya ini karena kecil, ekuitasnya besar, maka dapat dikatakan aman, teman-teman. Dan untuk asetnya sendiri yang bertumbuh tentunya ini juga berarti perusahaannya bagus, teman-teman. Kemudian untuk analisa laba rugi penghasilan komprehensif lain dapat kita lihat di sini dari tahun ke tahun. Jika dari tahun 2020 ke 2022 per 31 Desember, jika kita lihat dari data ini maka dapat kita lihat bahwa pertumbuhan laba daripada Men ini cukup bagus ya, teman-teman, karena dari tahun ke tahun itu terus naik, teman-teman. Di mana di tahun 2020 itu memiliki laba komprehensif sebesar 522 juta.
Kemudian di 2021 itu menjadi 600 juta dan di tahun 2022 itu naik menjadi 900 juta teman-teman. Untuk nilai labanya sendiri ini juga cukup bagus ya teman-teman karena labanya terus bertambah teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri, jika kita lihat di sini, perusahaan merencanakan pembagian dividen sebanyak-banyaknya yaitu 20% dari laba bersih tahun berjalan perseroan setelah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 teman-teman. Jadi di sini dari kebijakan dividen dapat dikatakan bahwa nantinya MEN ini akan berencana membagikan dividen itu di tahun 2025 teman-teman karena ini menggunakan buku tahun 2024 teman-teman. Akan tetapi kebijakan perseroan dan pembagian dividen tersebut diputuskan oleh rapat umum pemegang saham yang diadakan setiap tahun di mana tetap memperhatikan tentang posisi keuangan dan juga keberlangsungan usaha perseroan teman-teman. Jadi intinya untuk kebijakan dividen sendiri MN ini baru akan berencana membagikan dividen sebanyak 20% itu di tahun 2025 ya teman-teman karena di sini menggunakan tahun buku 2024. Kemudian untuk secara valuasi kita dapat lihat di sini jika nantinya MEN ini di harga tertingginya teman-teman ketika penawaran umumnya di harga tertinggi di Rp80 maka untuk book value-nya di sini yang warna biru ini adalah saat listing ya teman-teman sedangkan yang warna kuning ini saat sebelum listing teman-teman atau sebelum adanya tambahan dana IPO dan juga perubahan struktur pemegang saham teman-teman. Nah, kemudian untuk book value-nya jika nantinya saat listing di harga tertingginya di Rp80 maka untuk book value-nya atau nilai bukunya itu di Rp32 dan PBV-nya atau price book value-nya itu sebesar 2,4 kali teman-teman. Nah, untuk PBV-nya ini sendiri dapat dikatakan mahal ya teman-teman karena PBV yang bagus itu adalah di bawah nilai 1 teman-teman. Nah, di sini untuk PBV-nya sudah 2,4 maka dapat dikatakan mahal. Kemudian untuk PER-nya sendiri yaitu saat listing di 146 kali teman-teman. Dan ini PER-nya sangat tidak bagus ya teman-teman. Karena PER yang bagus itu seharusnya itu adalah di bawah 15 kali atau untuk saham IPO di bawah 20 kali ini masih cukup bagus teman-teman. Sedangkan PER daripada MEN ini saat listing sudah di 146 teman-teman. Jadi saat listing nanti PER-nya ini sangat tidak bagus ya teman-teman karena nilainya terlalu tinggi teman-teman. Kemudian untuk DER-nya, debt to equity ratio-nya atau hutang terhadap liabilities-nya ini hanya sekitar 2% teman-teman. Nah untuk DER-nya sendiri ini dapat dikatakan sangat bagus sekali ya teman-teman karena hutang ini sangat lebih kecil ketika listing ya teman-teman. Dimana DER ini atau debt to equity ratio atau hutang terhadap ekuitasnya itu yang paling bagus adalah di bawah yang bagus maksud saya itu di bawah 100% dan di sini hanya 2%. Artinya untuk DER ini sangat bagus teman-teman atau dapat dikatakan aman ya teman-teman. Kemudian untuk ROE-nya sendiri atau return of equity dapat kita lihat di sini return equity ketika listing itu hanya di 1,7% teman-teman. Dan ini sangat tidak bagus ya teman-teman. Karena ROE yang bagus itu minimal adalah di atas 8% teman-teman atau bahkan kalau bisa di atas jauh dari 15% teman-teman. Nah, sedangkan ROE di sini untuk MEN ini saat listing hanya di 1,7%. Artinya dia di sini ROE-nya tidak bagus. Kemudian juga disertai dengan ROA-nya juga tidak bagus ya teman-teman karena di sini hanya 1,66%. Sedangkan ROA yang bagus minimal adalah di atas 5% teman-teman. Atau yang lebih bagus lagi di atas 8% teman-teman. Kemudian untuk nilai EPS-nya sendiri atau earning per share-nya juga ini masih kecil sekali ya teman-teman di 0,5 rupiah. Dan di sini masih juga dapat dikatakan untuk EPS-nya sendiri atau earning per share sendiri masih kurang bagus teman-teman. Nah maka jika kita lihat secara valuasi maka MEN ini sejatinya itu untuk nilai bukunya sudah mahal, kinerjanya masih kurang bagus saat listing nanti. Akan tetapi untuk DER-nya itu masih aman ya teman-teman, hutangnya aman teman-teman. Jadi di sini untuk kesimpulannya PBV-nya itu mahal, kinerjanya kurang bagus, hanya saja aman di hutangnya teman-teman. Kemudian di sini untuk masuk kesimpulan yang pertama nantinya MEN ini adalah akan masuk ke dalam papan akselerasi ya teman-teman. Papan akselerasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk skala kecil ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua rencana penggunaan dananya itu ya cukup bagus. Kemudian yang ketiga nilai aset juga terus bertumbuh. Yang keempat laba usaha terus bertumbuh. Yang kelima DER-nya itu aman. Akan tetapi yang mulai dari 6 ke 9 ini PBV-nya mahal. PER-nya tidak bagus, ROA dan ROE juga tidak bagus, serta EPS-nya juga tidak bagus, teman-teman. Jadi, jika kita lihat di sini, kesimpulannya adalah MEN ini secara valuasi atau secara fundamental ya masih
kurang bagus secara kinerja ya teman-teman. Meskipun nilai asetnya itu terus bertumbuh, kemudian labanya juga terus bertumbuh, akan tetapi untuk kinerja saat listing itu ya masih kurang bagus teman-teman. Akan tetapi jika kita lihat dari prospek usahanya tentang teknologi, tentunya ke depan jika kita lihat dari nilai aset dan juga nilai laba usaha yang terus bertumbuh, masih ada potensi main ini akan terus berkembang ya teman-teman. Apalagi kemudian jika lihat di sini untuk hutangnya juga masih sangat aman ya teman-teman. Nah, kemudian untuk dilihat dari sektor usaha dan juga rasio hutang, maka ada kemungkinan main ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah, teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti apakah kemudian main ini akan masuk ke daftar efek syariah atau tidak. Kita tunggu saja pengumuman resminya, teman-teman. Kemudian untuk keputusan beli, tidak lupa dan tidak bosan saya sampaikan, teman-teman saya harap masih melakukan riset-riset kembali dan juga membaca-baca kembali apakah kemudian main ini layak dibeli atau tidak ya teman-teman. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.